langsung saja kita mulai, mengingat waktu udah menunjukkan 1:13 menit. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Oke, yang terhormat Bapak Muhammad Febrian Alamin, MPSI, psikolog, selaku Direktur Logia Consulting. Kemudian yang terhormat Mbak Suli Hayani, sebagai pemateri pertama pada webinar hari ini. Yang terhormat Ibu Zamranita, Dr. M. Psikolog, sebagai pemateri kedua pada webinar kita pada hari ini. Sebelumnya, izinkan saya membacakan peraturan peserta webinar. Yang pertama, peserta itu diwajibkan untuk on cam atau mengaktifkan kamera. Kemudian, peserta juga diwajibkan untuk mute mic atau menonaktifkan mikrofon. Kecuali nanti mungkin ada pada sesi tanya jawab. Oke, itu tadi peraturan peserta webinar. Diharapkan kepada peserta bisa dimengerti. Oke, sebelum kita mulai di sini saya akan mengenalkan atau saya akan melakukan pengenalan terlebih dahulu apa itu Logia Consulting. Jadi, Logia Consulting itu adalah biro psikologi dan pengembangan sumber daya manusia yang didampingi oleh psikolog, ilmuwan psikologi, dan tenaga profesional lainnya yang ahli di bidangnya masing-masing. Jadi apa sih layanan di Logia Consulting itu? Nah, di Logia Consulting itu kami melayani yang pertama yaitu ada tes IQ, kemudian yang kedua ada tes masuk sekolah atau tes masuk universitas, yang ketiga ada tes bakat minat, yang keempat ada layanan industri atau pemerintahan, dan yang kelima ada konseling dan konsultasi psikologi, keenam ada pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia, dan yang terakhir, yang ketujuh ada edukasi psikologis. Nah, untuk teman-teman peserta webinar, untuk lebih lanjut bisa cek di Instagram @logiaconsulting ya, atau bisa juga hubungi via WhatsApp yang tertera pada bio di akun Instagram Logia Consulting. Oke, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum kita mulai lagi nih, saya mau ngasih tahu bahwasanya di webinar ini kita bakalan ngadain giveaway prize. Di sini kita mengambil 3 pemenang ya dari door prize tersebut. Yang pertama ada followers beruntung. Jadi peserta webinar diperkenankan untuk follow akun Instagram Logia Consulting @logiaconsulting. Nah, nanti kami akan memilih peserta yang beruntung yang sudah memfollow akun Logia Consulting. Kemudian pemenang kedua yaitu pertanyaan terbaik. Nah, di sesi pertanyaan nanti kami akan memilih salah satu dari pertanyaan peserta yang mungkin menarik dan terbaik, dan yang itu yang akan memenangkan door prize yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah story kesan webinar terbaik. Yang dimasukkan di sini yaitu peserta webinar boleh untuk mengupload di Instastory-nya bagaimana webinar hari ini, atau mungkin ada screenshot gitu, boleh di-share ke Instastory, dan jangan lupa untuk menandai atau tag @logia consulting yang seperti saya jelaskan tadi, agar kami dari tim Logia Consulting bisa melihat juga story-story yang mungkin nanti akan kami pilih untuk mendapatkan door prize itu. Nah, oke. Di webinar ini kita akan dimoderatori ya, dimoderatori oleh Mbak Kulsum Isna Pertiwi. Mbak Kulsum ini adalah mahasiswi semester akhir jurusan psikologi Fakultas Kedokteran dari Universitas Sriwijaya. Oke, halo Mbak Kulsum. Ya, halo Billy. Oke, apa kabar Mbak?
Alhamdulillah baik. Oke. Billy gimana kabarnya? Suaranya ke-mute, Bill. Oke, bisa didengar? Oke. Bisa. Nah, sekarang kegiatan Mbak Kulsum ini apa, Mbak? Skripsian. Oh iya, Hanya ini ya apa skripsian mahasiswa saja. semester akhir ya. Iya benar. Eh, Oke, tetap semangat ya Mbak skripsian. Iya, terima kasih Billy. Nah, jadi kan di sini udah jelas bahwasanya nah kepada Mbak Kulsum untuk bisa melanjutkan acara webinar ini, waktu dan tempat kami persilakan. Oke, terima kasih ya Billy atas kesempatan yang telah diberikan. Sebelumnya juga saya berterima kasih kepada Logia Consulting dan Universitas Tarumanegara ya, Fakultas Psikologi, karena telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjadi moderator pada hari ini dan bisa langsung ngobrol sama pembicara kita, yaitu Mbak Suli Hayani, dan nanti juga kita bisa bersama teman-teman semua, kita bisa saling sharing terkait dengan tema kita pada hari ini. Seperti yang udah dikatakan sama MC tadi, yaitu Billy, nama saya Kusum, saya mahasiswa akhir jurusan psikologi dari Universitas Sriwijaya. Jadi pada hari ini semuanya, teman-teman semua, kita akan membahas terkait tema, yaitu komitmen organisasi pada masa pandemi di salah satu perusahaan F&B di Jakarta. Jadi memang fenomena ini sangat jelas ya adanya terkait dengan dampak pandemi, karena memang banyak sekali perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia itu mengalami kebangkrutan ya, ibarat kata gitu. Karena memang banyak sekali fenomena seperti PHK massal di beberapa perusahaan, lalu juga adanya pengurangan gaji karyawan gitu. Jadi mungkin ini akan menguji para karyawan untuk berkomitmen atau tidak pada organisasi tersebut atau perusahaan tersebut. Mungkin untuk lebih lanjutnya nanti akan dijelaskan oleh pembicara kita, yaitu Mbak Suli Hayani. Kepada Mbak Suli, mana Mbak Suli? Halo Mbak. Halo Mbak, gimana kabarnya Mbak? Sehat Mbak Kultum. Ya, alhamdulillah. Jadi Mbak Suli, nanti mungkin teman-teman semua yang ada di sini udah nggak sabar ya mau dengar penjelasan terkait komitmen organisasi oleh Mbak Suli. Tapi sebelumnya izinkan saya untuk membacakan CV Mbak Suli terlebih dahulu agar teman-teman semua bisa mengenal Mbak Suli lebih dekat. Oke, jadi di sini teman-teman untuk riwayat pendidikan Mbak Suli ini, Mbak Suli udah menyelesaikan S1 akuntansi di Universitas Bina Nusantara pada tahun 2001 sampai 2006. Lalu beliau melanjutkan S2 psikologi di Universitas Tarumanegara pada tahun 2019 sampai dengan sekarang. Lalu Mbak Suli ini memiliki pengalaman kerja kurang lebih selama 25 tahun di perusahaan-perusahaan berikut seperti Era Jaya Swasembada, lalu ada perusahaan Hero, perusahaan MAP, ada Like Geosystem, terus juga ada perusahaan F&B. Mungkin hanya itu ya, bisa lanjut ke Mbak Suli untuk menjelaskan materinya pada hari ini. Silahkan Mbak Suli. Baik, terima kasih Mbak Kultum. Selamat siang ya semua teman-teman. Seperti sudah dikenalkan Mbak Kultum, terima kasih juga untuk Logia Consulting yang sudah memberikan kesempatan dan kita bisa bekerja sama. Hari ini kita bisa jalanin webinar kita. Jadi memang kita akan coba ngobrol ya sedikit mengenai gimana sih gambaran dari
komitmen organisasi pada perusahaan yang kebetulan yang saya lagi ambil sampel ini adalah perusahaan F&B di Jakarta ya, terutama terkait kondisi pandemi saat ini. Sebentar saya izin share screen ya. Ya, apakah sudah terlihat? Sudah. Sudah ya, thank you. Ya, jadi alasan kenapa hari ini kita ngobrol mengenai komitmen organisasi, memang terutamanya adalah karena kondisi pandemi ya. Kondisi pandemi ini semua kita alami, bahkan seluruh dunia mengalami gitu ya. Mbak Suli, ya. Mbak bisa diperkeras lagi Mbak suaranya agak kecil. Oh oke, sebentar saya cek. Iya Mbak. Ini apa sudah lebih baik? Ya, ya Mbak. Oke, thank you. Ya, jadi saya lanjutkan. Memang kondisi pandemi yang dialami ya bukan hanya di Indonesia tapi juga seluruh dunia gitu, dan bersyukurnya memang terakhir Indonesia membaik sehingga kita mulai bisa beraktivitas, mulai kembali normal. Hanya saja memang kondisi nggak langsung membaik juga terkait bisnis ya dalam perusahaan organisasi. Dan waktu saya melakukan penelitian ini pada Juli waktu kemarin itu, jadi sejak Maret 2020 pandemi diumumkan gitu ya dari WHO, kemudian juga Indonesia juga mengumumkan ada kasus pertama. Nah, kemudian di 2 Maret 2020 itu ternyata ada 1.500.000 kasus, dan di 2 Juli 2021 itu naik jadi 2.200.000, yang ini memang signifikan banget, sehingga memang ini akan secara langsung mempengaruhi juga GDP kita. Jadi GDP kita memang turun ya, di 2017 ke 2018 9,2%, 2018 ke 2019 ada turun 6,%, tapi di 2020 ini dalam ya, turunnya kita sampai minus 2,5%. Jadi memang kondisi ini banyak terjadi, yang seperti tadi Mbak Kutum juga jelaskan gitu ya, banyak perusahaan yang akhirnya mesti tutup, mesti bangkrut, atau kalaupun tidak sampai tutup masih struggle ya, masih berusaha bertahan. Ya cara bertahannya tadi itu mau nggak mau mesti ada pengurangan karyawan, atau bahkan setelah dikurangi masih perlu lagi pengurangan gaji dan lain sebagainya. Jadi memang itu mempengaruhi tentunya kondisi dari karyawan yang masih ada di perusahaan, yang masih stay gitu. Jadi yang stay pun juga akan berpikir, aduh ini saya gimana ya, aman nggak gitu. Jadi memang itu yang terjadi fenomenanya. Dan kita tahu sendiri memang pada saat dalam pandemi COVID ini awal-awal kan kita tuh di April 2020 ada PSBB total, tuh kita 2 minggu nggak boleh keluar, benar-benar ketat. Kemudian berangsur-angsur jadi PSBB transisi, kemudian karena naik lagi PSBB total, kemudian balik lagi kemudian berubah lagi, kita sekarang pakai statusnya PPKM, bahkan sempat tarik rem PPKM darurat, ya sekarang berubahnya kan jadi PPKM ada level 1, 2, 3, 4. Ya, dan kondisi-kondisi ini tentunya mempengaruhi kayak mal-mal, pusat perbelanjaan itu pasti terpengaruh, bisa tutup total atau recording in progress. Screenshot itu dulu. Screenshot dulu, kalau kau udah bisa kurang. Ya, HP kok.
Boleh di-mute ya. Ya, saya lanjutkan. Jadi selain dari apa yang paling terpengaruh pusat perbelanjaan, selain itu kan juga kegiatan belajar mengajar juga pengaruh ya. Saya waktu semester 1 itu masih offline, terus mulai semester 2 karena udah kena ke pandemi memang jadi online dan jadi perlu banyak penyesuaian, dan tentunya teman-teman di sini semua juga merasakan hal yang sama ya, saat kita mesti studi secara sekolah secara online, banyak penyesuaian harus dilakukan, dan kemudian tentunya dengan mal-mal tutup, pusat perbelanjaan dibatasi kapasitasnya, tentunya tenan-tenan yang ada di dalam usaha yang ada di dalam pusat perbelanjaan itu pasti terpengaruh gitu. Waktu itu yang saya ambil sampel perusahaan F&B, restoran ya tentunya restoran juga jadi kosong waktu itu. Memang berat banget bagi perusahaan kami saat itu gitu, dengan mall tutup, kita harus tutup restoran dan karyawan harus dirumahkan, nggak dibayar gajinya, kemudian juga mesti mikirin stok supply dari restoran sendiri, itu kan barang-barang yang cepat rusak ya. Jadi memang banyak sekali faktor yang membuat perusahaan itu struggle. Dan dari riset yang dilakukan MOCA, ternyata industri yang paling berdampak itu adalah industri hospitality. Ya kita bisa lihat hospitality ini kan food and beverage, F&B ini salah satunya, tapi juga ada tourism, ada hotel, ada travel ya. Dan sampel yang kita ambil memang di F&B. Perusahaan yang saya waktu itu ambil sampelnya itu memang berjuang banget untuk bisa mempertahankan bisnis, karena secara bisnis turunnya itu sampai 20-30%. Maksudnya turunnya 70-80%. Jadi hanya sisa 10-20%. Jadi penghasilan turun, kemudian mau nggak mau karena mall tutup, katakan restorannya tutup, ya karyawan harus kita lepas gitu, mau tidak mau. Bahkan yang ada pun, yang masih ada bertahan di perusahaan pun itu mengalami pemotongan gaji. Waktu itu pemotongan gajinya lumayan ya, bisa sampai 50% potong gaji. Bahkan pada saat PSBB total itu bisa 60-70% gaji kita tuh dipotong. Ya, jadi memang itu bukan kondisi yang mudah ya buat perusahaan. Meskipun ini perusahaan sudah berdiri dari tahun 93 dan sebelum pandemi karyawannya itu lebih dari 2.000 orang. Nah, sejak pandemi ya jadi berkurang tapi lebih dari setengahnya. Nah, yang menariknya karyawan-karyawan yang masih ada di perusahaan ternyata mereka juga struggle gitu terkait komitmen yang mereka miliki. Jadi saya kerjanya sebagai HRD ya, dan biasa kalau HRD di perusahaan itu kan suka didatengin karyawan dan mereka suka curhat gitu ya, dan mereka pada saat curhat suka yang bilang ini gimana ya, maksudnya mereka merasa nggak yakin dengan pekerjaan yang dimiliki gitu, merasanya nanti saya tinggal nunggu giliran aja ya. Jadinya mereka ngerasa bahwa sebelum sampai giliran itu ya lebih baik saya cari-cari dulu deh gitu. Jadi memang dari banyaknya rekan-rekan yang ngobrol gitu ya, saya ngelihatnya kok ini jadi pada kepengennya keluar gitu, kepengennya cari gitu, bahkan kepengennya bukan hanya keluar perusahaan tapi
pindah industri. Mereka bilang nggak mau lagi deh di F&B, ternyata kalau lagi begini kena paling duluan gitu ya. Ya, tapi juga ada yang bertahan. Nah, jadi berangkat dari situlah saya lakukan penelitian ini. Jadi memang kita dapati bahwa organisasi memang bergantung kepada komitmen karyawan untuk bisa mencapai dan mempertahankan kinerja yang baik gitu. Dan tentunya kalau dari penelitian yang ada juga didapati kalau komitmen organisasinya tinggi, kecenderungannya mereka memang intensi untuk keluar kerjanya menjadi rendah. Itu berdasarkan penelitian yang dilakukan Gieseler khususnya pada industri hospitality and tourism. Nah, komitmen organisasi sendiri berdasarkan teori dari Meyer Allen ya, ini memang merupakan kondisi psikologis. Ini merupakan karakteristik hubungan antara karyawan dengan organisasinya dan punya implikasi terhadap keputusan karyawan untuk mereka mau stay atau mereka mau pergi dari organisasi tersebut. Dan komitmen organisasi ini punya 3 dimensi. Yang pertama, affective commitment. Dalam komitmen afektif, ini merupakan komitmen atau keterikatan yang lebih bersifat emosional, bersifat bagaimana karyawan melibatkan diri dalam perusahaan. Jadi di komitmen afektif ini, seorang individu punya keinginan untuk menetap karena memang dia yang mau, memang keinginan diri sendiri, memang punya keterikatan secara emosional. Dan jadi dalam komitmen afektif ini kata kuncinya memang saya pengen, saya ingin, ini saya yang kepengen bertahan di perusahaan ini gitu. Nah, sementara kalau di continuance commitment atau komitmen berkelanjutan, ini adalah komitmen individu yang didasarkan pada pertimbangan. Ada pertimbangan untung rugi. Apa nih untungnya, apa nih ruginya kalau saya memutuskan tetap ada di perusahaan atau saya memutuskan meninggalkan perusahaan. Jadi ada hitung-hitungannya. Jadi lebih ke kata kuncinya di sini saya butuh ini. Gitu. Saya butuh. Gitu. Jadi berbeda dengan komitmen afektif yang tadi ya. Nah kemudian dimensi yang ketiga ini ada komitmen normatif. Kalau normatif ini adalah di mana saat individu yakin atau punya keyakinan mengenai tanggung jawab. Jadi dia bertahan atau meninggalkan perusahaan itu karena tanggung jawab yang dia miliki terhadap organisasi. Jadi merasanya wajib gitu, merasanya oh saya mesti nih, saya mesti tetap ada di perusahaan nih. Nah itu yang ada di komitmen normatif. Sehingga kata kunci di komitmen normatif adalah saya berkewajiban, saya mesti, gitu, ya. Itu yang di komitmen normatif. Nah, pada komitmen organisasi juga dipengaruhi beberapa faktor terkait dimensi-dimensi yang tadi ya. Jadi pada komitmen afektif yang tadi keterikatan emosional, yang mempengaruhi itu ada faktor karakteristik personal. Ini bisa terkait usia, bisa terkait masa kerja, bisa jenis kelamin, bisa tingkat pendidikan, gitu. Yang menariknya ada penelitian di mana ternyata komitmen organisasi pada orang dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi itu justru lebih rendah, gitu. Itu berdasarkan penelitian yang yang ada, gitu ya. Kemudian faktor lainnya adalah karakteristik organisasi. Jadi ini terkait hubungan atasan bawahan. Kan kita sering dengar ya istilah bahwa karyawan itu bukan meninggalkan perusahaan tapi meninggalkan atasan. Gitu. Jadi ternyata ini memang jadi salah satu faktor yang mempengaruhi komitmen organisasi. Juga faktor lainnya kejelasan
peran dari struktur ini jelas gitu. Karena kadang-kadang ada juga orang yang rasanya yang saya masuk di sini sebagai staf personalia misalnya. Tapi kok saya mengerjakan pekerjaan marketing, kok saya ada pekerjaan finance katakan. Nah, itu juga ternyata menjadi faktor yang mempengaruhi komitmen organisasi ini. Dan juga dalam organisasi seorang karyawan itu memiliki perasaan untuk dianggap atau dilihat sebagai pribadi yang penting. Ada needs ini. Jadi ada kebutuhan untuk merasa saya nih penting bagi perusahaan gitu. Nah, saat ini tidak terpenuhi, itu bisa jadi faktor juga yang mempengaruhi komitmen organisasi. Kemudian ada juga karakteristik terkait pekerjaan. Jadi ini terkait kepuasan atas pemenuhan kebutuhan yang dibutuhkan si karyawan atau individu tersebut. Kemudian juga di sini ada value saat kesesuaian nilai yang dianut ini sesuai atau tidak. Ini juga jadi faktor yang mempengaruhi. Kemudian di continuance commitment, ini yang jadi faktor adalah kerugian atau biaya yang mungkin timbul. Tadi ya, karena kan ada hitung-hitungan untung rugi, kemudian mikirnya juga investasi yang telah dilakukan, kemudian ada juga ketersediaan dari alternatif lain. Jadi di continuance commitment ini, kerugian atau biaya yang mungkin timbul itu contohnya misalnya waktu yang sudah dikeluarkan, tenaga, keahlian, atau mungkin uang gitu ya, atau mungkin ada benefit lain atau ada hak-hak istimewa, misalnya kalau karyawan yang sudah kerja sekian tahun dia memperoleh benefit tertentu, katakan kalau ambil contoh cuti, banyak perusahaan yang bikin setelah kerja 5 tahun atau 10 tahun, cutinya bukan lagi 12 hari nih, jadi 15 hari. Nah, saat karyawan benefit cuti saya ini hilang, nanti saya masuk tempat baru, saya akan mulai dari nol. Jadi itu jadi salah satu faktor yang dihitung-hitung juga pada saat seseorang memutuskan untuk bertahan atau meninggalkan suatu organisasi. Yang berikutnya komitmen normatif, ya ini terkait budaya dan keluarga, kemudian ada reward dan punishment, kemudian ada modeling pada budaya dan keluarga. Jadi kadang-kadang ada juga orang yang bukan kadang-kadang tapi memang banyak yang saya dapatin ya dari rekan-rekan yang pada saat mau resign. Mereka suka bilang, keputusan saya untuk meninggalkan perusahaan ini memang karena kewajiban kepada keluarga, gitu. Misalnya karena mau memberikan penghasilan yang lebih baik untuk keluarga, gitu ya. Jadi bilangnya seperti itu bisa terjadi, atau bisa juga orang yang merasa wajib tetap ada di perusahaan, misalnya karena ada benefit yang udah diterima di muka. Misalnya perusahaan biayain kuliah, atau perusahaan biayai training yang secara nominal cukup besar gitu. Jadi ngerasanya yang, saya wajib untuk ada di perusahaan ini sampai hutang tersebut bisa dibayarkan. Jadi kan banyak ya perusahaan yang pada saat memberikan training, memberikan pelatihan, investasi, kemudian diikuti dengan ikatan dinas. Itu banyak perusahaan yang melakukan seperti itu. Jadi misalnya ada perusahaan yang kalau misalnya kita kasih investasi training di atas 10 juta, maka harus ada ikatan dinas 1 tahun misalnya. Nah, hal-hal seperti itu yang menjadi faktor saat seseorang merasa bahwa saya wajib untuk tetap ada di perusahaan ini nih, gitu ya. Jadi itu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi komitmen organisasi. Kemudian terkait dampak, tentunya pada saat komitmen organisasi seorang individu atau seorang karyawan tinggi, berarti kan kalau komitmennya tinggi dia
akan mengakibatkan turnovernya lebih rendah karena nggak kepengen keluar, kepengen tetap ada di perusahaan. Kemudian Mayer juga bilang absenteeism rendah, jarang absen jadinya. Dan juga punya on the job behavior. Jadi pengennya perform, pengennya mencapai kinerja yang disepakati. Kemudian punya citizenship. Jadi punya keanggotaan di dalam organisasi. Dan menurut Sommer, komitmen organisasi yang tinggi juga punya dampak seorang individu atau karyawan itu lebih mampu beradaptasi, turnover-nya juga rendah, kemudian jarang terlambat, kemudian jarang absen juga. Sementara Teresia dan Suyasa juga bilang pada saat komitmen organisasi tinggi, maka performa kerja akan meningkat, menjadi lebih tinggi, dan tingkat absen menjadi lebih rendah, tingkat keluar masuk juga menjadi lebih rendah. Jadi apa cara untuk mengeceknya gitu ya, kalau ada yang sudah bekerja, kadang-kadang pagi gitu pada saat kita mau berangkat kerja, nah kita bisa mikir kita semangat pergi ke kantor untuk bekerja atau kita malah kayak yang susah banget gitu ya. Ini juga akan terkait pada komitmen organisasi yang dimiliki. Biasanya kalau kita komit, kita akan lebih semangat gitu. Ini sudah dibuktikan pada penelitian terdahulu. Ya. Ini yang tadi saya jelaskan, si perusahaan F&B ini sudah lama ya, dia punya outlet itu ada lebih dari 80 cabang gitu. Bahkan sebenarnya waktu itu punya rencana mau ekspansi gitu. Cuman memang ya akhirnya boro-boro ekspansi ya, yang ada malah mesti tutup beberapa store, beberapa outlet gitu. Jadi penelitian yang kemarin saya lakukan itu pada 51 karyawan dengan menggunakan alat ukur effective commitment scale, continuous commitment scale, dan normative commitment scale. Jadi ini pakai kuesioner disebar ke karyawan. Ya, targetnya sih sebenarnya kemarin itu tuh 70-an. Hanya saja memang karena waktunya mepet, yang bisa ngisi hanya 50-an. Ya. Partisipan saya itu ada 31 berjenis kelamin laki-laki, 20 diantaranya perempuan, dan 64% sudah menikah, 35% masih belum menikah, dengan rentang usia terbanyak itu di usia 26 sampai 30 tahun. Itu yang paling banyak dari 51 orang ini. Kemudian dari sisi pendidikan paling banyak lulusan S1, dari jabatan paling banyak di level staff, dan 41% ini adalah karyawan yang sudah bekerja di atas 5 tahun. Dan berdasarkan hasil reliabilitas komitmen organisasi pada masing-masing dimensi, ini semua di atas 0,5. Kemudian hasil pengukurannya ternyata menggambarkan hasil seperti ini. Jadi komitmen organisasi dengan skala 1-5, hasil yang diperoleh adalah 3,4. Jadi ini di atas rata-rata, tapi sebenarnya belum terlalu tinggi, karena 1-5, 3,4 ya ada di tengah, tapi memang ngarahnya ke atas, hanya saja memang belum sampai 4 ya. Dan kalau dilihat juga di masing-masing dimensi, yang paling tinggi itu ada pada komitmen afektif gitu. Nah, ini kalau dari saya lihat sendiri pada di perusahaan ya, memang di kantor ini suasananya itu sangat kekeluargaan, sehingga memang masing-masing ngerasa oh saya sebenarnya betah kerja di sini karena hubungan atasan bawahan baik gitu ya, hubungan antar tim juga kita kayak keluarga gitu. Jadi
memang ini dibuktikan pada hasil penelitian memang komitmen efektifnya tinggi, ya. Memang semuanya juga di atas 3, dan dari hasil ini didapati juga standar deviasi di atas 0,5, dan kalau melihat hasil ini yang menjadi kesimpulan adalah komitmen organisasi pada perusahaan ini cukup tinggi, gitu. Meskipun sekarang kondisinya lagi pandemi, gitu. Hanya saja memang yang terjadi adalah memang ini nggak merata, ya. Memang partisipannya juga kurang banyak, sehingga memang mungkin belum mewakili, tapi memang terjadi juga karyawan-karyawan masih banyak yang keluar juga, gitu. Ya, jadi meskipun jadi kesimpulannya adalah sebenarnya secara komitmen mereka cukup tinggi, tapi kondisi yang membuat mereka meninggalkan perusahaan, gitu. Memang kondisi pandemi ini susah, ya. Mereka sendiri bilang sebenarnya masih betah gitu kerja di sini, tapi gaji dipotong 30% sampai berbulan-bulan. Nah, sementara tagihan nggak ada potongan, tagihan jalan terus gitu, cicilan rumah jalan terus, cicilan kendaraan jalan terus gitu, nggak ada potongannya. Jadi memang ya secara komitmen masih cukup tinggi di atas rata-rata, dan kesimpulan yang didapat seperti itu. Jadi komitmennya cukup tinggi, hanya saja mengapa mereka tetap keluar memang lebih terdorong oleh kondisi atau keadaan yang ada. Gitu. Jadi kalau gambarannya, kalau misalnya nggak ada pandemi, mereka nggak berpikiran untuk keluar. Gitu. Ini memang dibuktikan dengan tadi banyak karyawan yang sudah bekerja di atas 5 tahun, ya. Di atas 5 tahun ini ada yang sampai 20 tahun, 15 tahun, itu bahkan ada satu orang yang kerjanya sudah 22 tahun di perusahaan itu. Sampai saya bilang, wah luar biasa bisa di satu perusahaan 22 tahun, ya. Jadi memang ini yang terjadi, dan ini yang saya lihat atau saya teliti pada perusahaan ini. Oke, itu kira-kira yang bisa saya bagikan. Terima kasih Mbak Kultum. Ya, terima kasih Mbak Suli atas penyampaian materinya. Jadi memang dampak dari pandemi ini sangat luar biasa, ya Mbak, terhadap perusahaan F&B yang tempat Mbak bekerja gitu. Adanya pengurangan karyawan, bahkan ada pengurangan gaji, di mana yang mengakibatkan banyaknya karyawan yang harus walaupun mereka nyaman kerja di sana, tapi memang kebutuhan mereka lebih besar, jadi mereka memutuskan untuk keluar gitu. Jadi Mbak Suli, jadi kita ada ini sebelumnya pemateri yang kedua itu berhalangan hadir. Iya. Jadi kita lanjut sesi tanya jawab aja Mbak. Gimana? Jadi teman-teman yang mau bertanya, ini ada format ya, bisa langsung ketik di chat, di kolom chat, itu ada format pertanyaannya, itu ada nama, lalu jangan lupa ini nomor WhatsApp-nya ya, lalu langsung aja tulis pertanyaannya. Teman-teman yang ingin bertanya boleh banget nih, silahkan. Kita tunggu ya Mbak, siapa tahu ada yang mau nanya. Ya, baik Mbak Kulsum. Mungkin ini deh Mbak, apa namanya, Kulsum mau bertanya, bukan nanya sih, kayak pengen tahu aja, mau karyawan yang bisa dinilai gitu Mbak, dia memiliki komitmen organisasi yang tinggi itu seperti apa Mbak? Ya. Kalau yang ini kan tadi komitmen organisasi ada beberapa dimensi, ya. Tapi secara keseluruhan saat komitmen organisasi itu kita bisa katakan tinggi,
bisa dilihat dari behavior kerjanya. Tadi jarang telat misalnya, atau jarang masuk, jarang absen gitu. Karena bahkan sebelum pandemi sebenarnya komitmen organisasi ini kan juga sudah menjadi satu fenomena ya. Di tempat saya yang sebelumnya malah bisa ada gitu karyawan yang punya tren, yang punya gaya bahwa kalau dia hari Jumat atau Senin atau antara hari libur itu biasa absen, entah sakit lah, entah apalah gitu. Tapi itu jadi kayak trennya orang ini gitu. Jadi memang ya kayak gitu kan kita bisa lihat memang komitmen organisasinya cukup rendah gitu. Suka absen-absen, datang juga telat gitu. Bahkan ada yang meskipun sudah ada penalti gitu di kantor, kalau telat sekian menit ada potongan sekian, dia suka bilang biarin, bodo amat, potong-potong aja katanya. Nah itu kan kita bisa lihat contoh orang-orang yang komitmennya tidak tinggi ya. Oh, oke, baik. Terima kasih Mbak atas jawabannya. Berarti memang bisa dilihat bahwa karyawan memiliki komitmen organisasi yang tinggi itu bisa dilihat dari kemauan dia bekerja gitu, keikhlasan dia bekerja, keinginan dia untuk bertahan di salah satu perusahaan itu ya Mbak ya. Kirain ada yang nanya. Oke. Lalu ada lagi Mbak pertanyaan nih. Perlukah kita berkomitmen jika mungkin dampak pandemi ini sangat berpengaruh pada kehidupan karyawannya? Jadi apa jika karyawan komitmennya di masa pandemi artinya tidak baik Mbak gitu? Ya, menarik ya Mbak Kusum, karena memang ini akan kembali ke masing-masing individu, karena kita tahu masing-masing individu punya kebutuhan yang berbeda-beda gitu. Ya, sebenarnya kalau dari sisi organisasi tentunya mengharapkan karyawan yang ada di dalam organisasi ini punya komitmen yang tinggi, karena tadi kalau karyawan komitmennya tinggi, mereka bisa perform, mereka bisa menunjukkan kinerja yang lebih baik, dan tentunya jadi membuat perusahaan juga lebih baik. Hanya saja memang kondisi pandemi ini agak unik ya. Jadi biarpun perusahaan udah mengupayakan supaya komitmen tetap tinggi dan karyawan juga sebenarnya secara komitmen tinggi gitu, tapi kebutuhan dasar atau kebutuhan pribadi atau keluarga itu kan juga jadi pertimbangan yang sangat tinggi ya gitu. Jadi memang ini kembali ke masing-masing individu gitu Mbak Kusum. Oke, terima kasih ya Mbak. Oh, ini ada pertanyaan nih Mbak dari namanya si Badio Muhammad Juliansah. Pertanyaannya mengenai komitmen organisasi, bagaimana cara menghindari miskomunikasi antara karyawan dan atasan tentang penerapan komitmen normatif mengenai budaya dan keluarga. Terima kasih. Oke, silahkan Mbak jawabannya. Oke, terima kasih ya Kak Sibadio. Jadi menarik memang ini memang sering terjadi miskom antara atasan dan karyawannya terkait penerapan komitmen normatif mengenai budaya dan keluarga. Jadi ini akan berbeda-beda memang tergantung dari value atau nilai yang dimiliki gitu antara si karyawan dan atasannya ini. Dan tentunya berangkat dari kita semua berangkat dari keluarga yang berbeda-beda, punya budaya yang berbeda, punya value yang berbeda. Ya memang cara menghindarinya tetap masih ada dilakukan komunikasi ya. Kalau sekarang ini, kalau dari yang banyak terjadi, yang bikin makin ngaco itu adalah asumsi. Gitu. Jadi kita suka berasumsi, oh kalau di keluarga saya nggak apa-apa, misalnya nggak kerja, sementara di keluarga yang satu kalau nggak kerja itu bisa tiap hari gitu
diomelin gitu, kenapa nggak kerja gitu kan. Jadi akhirnya merasa bahwa oh saya wajib, saya harus bekerja di perusahaan gitu. Jadi memang tetap harus diupayakan komunikasi ini sih. Jadi mesti secara rutin mengupayakan komunikasi bisa tetap berjalan gitu. Oke, terima kasih Mbak atas jawabannya. Wow, rame nih Mbak yang bertanya. Ini ada lagi yang bertanya. Namanya Resti Sapitri. Dia bertanya, mengapa kepuasan kerja dapat meningkatkan komitmen organisasi bagi karyawan dalam suatu organisasi? Melibatkan kepuasan kerja nih Mbak. Oke, ini kepuasan kerja ya. Oke. Terima kasih Kak Resti untuk pertanyaannya. Jadi tentunya ini hubungan yang berbanding lurus saat kita merasa puas kerja. Ya kepuasan kerja sendiri kan ya memang banyak ya unsurnya, bisa dia merasa dihargai, tadi mendapatkan penghargaan, dia merasa bahwa oh saya ternyata penting bagi perusahaan ini, saya memiliki dampak bagi organisasi, sehingga itu kan bisa dia puas gitu. Tentunya saat dia puas, dia kerjanya juga lebih ikhlas ya, gitu, lebih semangat gitu untuk kerja, dan nggak lagi berpikir bahwa kerja hanya untuk dapetin gaji bulanan gitu, tapi memang karena dia puas, dia happy kerjanya, dia ikhlas. Ini tentunya berdampak kepada komitmen organisasi. Jadi secara alami dia akan berkomitmen gitu, karena dia puas, karena dia senang. Dia berangkat kerja juga dengan perasaan yang happy gitu. Oh mau kerja nih, saya masih mesti selesaiin ini. Oh saya ada target ini. Oh saya mau selesaiin soalnya saya senang kalau saya selesain, saya dapat penghargaan dari perusahaan. Nah jadinya kan itu akan mempengaruhi ya secara langsung komitmen yang bersangkutan. Ya jadinya work behavior-nya juga bagus, juga tinggi, juga baik gitu. Jadi tentunya ini perlu, makanya sekarang banyak perusahaan yang berpikir bahwa oh ternyata meningkatkan kepuasan kerja gitu ya, itu penting gitu. Makanya sekarang banyak sesi-sesi leadership gitu, bagaimana meningkatkan komitmen buat karyawan dalam perusahaan. Jadi ya itu memang sesuatu yang hubungan yang berbanding lurus gitu. Ya. Seperti itu. Ya, terima kasih Mbak atas jawabannya, karena memang ketika kita ya nggak usah jauh-jauh dari kerja nih, kita kalau kuliah kita senang sama jurusannya, kita senang sama materinya, kita pasti bakal semangat banget untuk belajar, terus kita juga nggak bakal mikir untuk pindah jurusan gitu ya Mbak ya, simpelnya gitu. Iya betul. Atau mungkin pada saat online kalau kita senang dengan penjelasan dengan mata kuliahnya, kita juga duduk di depan laptop yang semangat ya. Iya. Begitu kita nggak suka mungkin kita sambil goler-goler. Bener banget. Oke Mbak, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya nih. Dari Ulia. Ini Mbak, jika posisi kita sebagai HRD atau dari pihak perusahaan, apa yang bisa dilakukan untuk meningkatkan komitmen organisasi karyawan di masa yang sulit seperti pandemi ini? Ya, gimana Mbak? Iya, ini menarik karena di kalangan HRD, di network, di jaringan yang saya miliki juga, kita juga pernah obrolin ini. Ini gimana ya kondisi kayak pandemi gini kan, efek ke masing-masing orang itu kan beda-beda ya. Ada yang jadi makin stres gitu, atau bahkan yang seorang introvert yang nggak masalah dengan dikurung di rumah pun ternyata juga bisa stres gitu. Ada ini stresor yang berbeda-beda, dan makanya di masa sekarang kan banyak banget kita lihat talk show atau seminar mengenai mental health ya. Nah ini menjadi hal yang menarik gitu, karena memang
sebagai HRD terutama ya, atau dari pihak perusahaan, kita tentunya akan mengupayakan gimana nih caranya supaya komitmen bisa tetap tinggi. Kalau dari prakteknya ya, apa yang kebanyakan dilakukan, memang banyak yang punya personal approach gitu. Jadi banyak yang melakukan pendekatan secara pribadi gitu. Misalnya pada saat kita tahu seorang misalnya ada di tim gitu yang mengalami kesulitan gitu, baik misalnya dia atau keluarganya terkena COVID kemarin gitu. Ini kemarin itu banyak kejadian di kantor ya, di kantor kita banyak banget yang kena gitu. Dan tentunya pada saat ada karyawan yang kena dalam satu tim, ya yang sakitnya itu juga perlu diperhatikan, yang ada yang nggak sakitnya pun harus diperhatikan karena dia jadi ketimpaan kerjaan temannya yang sakit kan gitu ya. Nah jadi memang fungsi atasan di sini sangat perlu. Jadi leadership ini sangat diperlukan di masa-masa sekarang ini, di mana sebagai atasan bagaimana caranya bisa bikin tim tetap bisa bekerja sesuai target, tapi tanpa jadi bikin orang tuh makin stres gitu. Karena kalau orang stres kan komitmen juga jadi turun ya. Jadi udah yang tadi itu bisa yang ya udahlah bodo amat gitu. Nah, jadi memang yang bisa dilakukan dari perusahaan adalah untuk masing-masing atasan itu bisa balance gitu antara mempertahankan kinerja atau mencapai kinerja, tapi juga memperhatikan kira-kira apa kebutuhan dari karyawan itu, dari karyawan yang ada di dalam timnya. Jadi komunikasi menjadi kunci di dalam hal ini. HRD juga gitu ya. Ini juga hal-hal yang dilakukan praktisi lainnya, contoh pada saat kembali ke kantor lagi gitu, mereka ada kasih package kecil gitu, isinya memang kayak hand sanitizer atau spray atau apa, itu memang bentuknya kecil tapi ternyata membuat karyawan itu merasa diperhatikan gitu. Jadi jadi hal yang dilakukan ini nggak perlu hal besar, hal kecil yang membuat karyawan merasa diperhatikan, merasa dia dilihat sebagai aset, itu bisa perusahaan lakukan untuk karyawannya bisa tetap komit gitu. Ya, terima kasih Mbak atas jawabannya. Jadi Mbak benar-benar memberikan kayak perhatian lebih kepada karyawan-karyawan, dan itu benar-benar harus seimbang karena memang yang dilihat yang diperhatiin itu nggak cuman yang memiliki masalah, tapi karyawan-karyawan yang masih lebih baik itu tetap juga harus diperhatiin ya Mbak ya. Betul. Oke, kita lanjut Mbak. Ini ada pertanyaan dari Ririn Rizky Abdasuli. Dia bertanya, Mbak, bagaimana caranya kesiapan maksimal kita, baik individu atau organisasi, dalam menghadapi komitmen yang baik di bidang usaha di masa pandemi? Oke, thank you Kak Ririn. Jadi caranya kesiapan maksimal kita ya sebagai individu untuk menghadapi komitmen yang baik di bidang usaha di masa pandemi. Iya. Ya, sebenarnya saya kurang paham, cuma saya coba ya. Jadi maksudnya supaya kita tetap memiliki komitmen yang baik mungkin ya. Ya, di bidang usaha mungkin usaha ini kali Mbak ya, usaha-usaha yang benar adanya gitu, maksudnya itu kayak berjualan gitu loh Mbak. Jadi komitmen di bidang usaha gitu, di bidang komitmen di bidang usaha. Oke. Kalau dari saya ngelihatnya tentunya ngelihat apa yang kita bisa, ngelihat kita punya kompetensi di mana, apa yang kita miliki, kemampuan apa yang kita miliki, ya itu yang kita asah terus gitu. Kadang-kadang kan
Kalau saya secara pribadi ya merasa bahwa kita nggak perlu untuk Ayo Kulsumku kakak tingkat kamu dulu. Kulsum. Tahu kan? Ya, halo adik tingkat. Mute dulu ya. ya. Jadi memang Maaf Mbak. Iya. Ya lanjut Mbak Oke. Suli. Iya. Ya. Jadi kita sebagai individu, saya sendiri ngerasa memang pandemi ini sulit ya untuk semua, baik kita untuk karyawan maupun untuk yang memiliki usaha, semuanya mengalami kesulitan gitu. Meskipun mungkin tarafnya beda-beda ya. Jadi saya ngeliatnya kalau saya supaya saya bisa siap sebagai individu untuk menghadapi ini ya, saya ngelihat apa yang saya punya, apa yang ada di tangan saya, apa kompetensi saya, apa kemampuan saya, itu yang saya asah dan saya pertajam. Gitu. Iya Mbak, terima kasih ya Mbak atas jawabannya. Mungkin untuk Mbak Ririn ya tadi bisa semoga aja jawaban dari Mbak Suli itu jelas ya. Oke Mbak, kita ada yang bertanya lagi nih. Ini yang Mbak Sulastri ini udah tadi yang masalah kepuasan kerja itu. Udah jelas banget ya tadi jawabannya. Ini ada dari Fitriana Yulianti. Jadi dia bertanya Mbak, bagaimana tanggapan Mbak jika kita memiliki komitmen yang tinggi dan memiliki kinerja yang baik, sehingga mendapatkan poin dari atasan, tetapi rekan kerja kita merasa kita ingin bekerja sendiri, atau istilahnya ingin mendapatkan perhatian khusus dari atasan, dan pastinya menimbulkan situasi yang tidak mengenakan. Jadi, bagaimana Mbak cara kita untuk menyikapi hal tersebut? Yang terima kasih ya Mbak jawabannya. Oke. Ini fenomena yang banyak terjadi ya. Kita udah punya komitmen tinggi, kita secara performa. Akan kamu yang nyuruh itu. Masa aku mirip lagi kayak Bapak. Ya, terus Mohon di-mute dulu ya. Zoom kita ricu ya. Saya lanjutkan. Jadi memang itu banyak terjadi saat kita sudah perform, kemudian atasan juga mengapresiasi hal tersebut ya. Terus tapi ada rekan kerja yang ngerasa yang mungkin pengen dapetin perhatian khusus, atau mungkin kalau banyak yang dipakai saya cari muka gitu ya. Ya mungkin simpelnya seperti itu gitu. Nah, untuk menyikapi hal ini tentunya kita perlu komunikasi gitu. Kita memang perlu suasana tim yang kondusif ya. Kalau kita kerja kan kita pengen suasana tim yang kondusif, kita juga nggak kepengen kerja situasinya nggak enak, tentunya nanti itu malah bikin komitmen malah jadi rendah gitu. Nah, saat menyikapi rekan kerja yang seperti itu, kalau dari saya, dari pengalaman, ya ini kita ajak ngomong gitu, kita ajak ngomong baik-baik gitu, bahwa memang apa yang kita lakukan ini sesuai target yang sudah ditetapkan, atau kalau di perusahaan kan ada KPI ya, KPI atau BSC yang ditetapkan perusahaan. Nah, ini mungkin yang bisa diobrolin gitu. Memang di sini juga dibutuhkan fungsi atasan yang bisa mengayomi gitu, yang memang jelas gitu, memang transparan. KPI tim kita seperti ini, tim KPI-nya A, KPI-nya si B seperti ini. Jadi teman kita juga tahu, oh memang kita ini dapat assignment-nya, dapat penugasannya yang itu gitu. Jadi bukannya kita yang kepengen sendiri terus kepengen kayak cari muka atau apapun itu gitu, tapi memang ini penugasan gitu, memang ini tugas dari atasan, dan saya tentunya sebagai karyawan ya saya akan mengerjakan tugas itu. Dan kalau memang kebetulan tugas itu adalah tugas individu, kita secara individu, secara pribadi, ya berarti bukannya kita yang nggak mau kerja sama dengan orang lain gitu, tapi memang kita perlu jelaskan gitu. Kalau misalnya memang ada KPI untuk tim, ya kita kerjakannya secara tim gitu. Jadi menurut saya memang komunikasi itu penting ya,
dalam hubungan kerja, dalam hubungan tim, atasan bawahan atau dengan rekan kerja kita juga. Ya, terima kasih Mbak atas jawabannya. Jadi kita memang harus memiliki komunikasi yang baik sama sesama karyawan ya Mbak di satu perusahaan, karena memang terkadang banyak banget Mbak kasus-kasus yang padahal kita tuh sesama karyawan tapi kita tuh saling iri gitu. Terkadang kan memang atasan juga memberikan tugas sesuai dengan passion kita gitu ya Mbak. Jadi mungkin untuk teman-teman semua bisa belajar dari sekarang untuk kita juga harus benar-benar memiliki komunikasi yang baik sama teman-teman kita, selain nanti juga untuk selama bekerja gitu. Selain itu juga yang pasti selama kuliah juga harus memiliki komunikasi yang baik sama teman-teman kita. Betul. Terus Mbak, kita lanjut, ada lagi nih Mbak yang bertanya. Namanya Desva Karina nih Mbak. Dia bertanya, apakah komitmen organisasi ini sangat penting bagi karyawan? Dan apakah ada dampak bagi karyawan jika tidak ada komitmen organisasi? Oke, thank you Kak Desva ya. Jadi ini malah melihatnya komitmen organisasi bagi si karyawannya ya. Kalau karyawan itu tidak punya komitmen organisasi, dampaknya gimana ya? Iya, benar Mbak. Ya tentunya pada saat kita sebagai karyawan nggak punya komitmen organisasi, kita akan merasa terbebani saat kita melakukan pekerjaan kita gitu. Jadinya saya cuman sekedar kerja masuk untuk mendapatkan gaji saja, tapi karena nggak ada komitmen, jadi kayak yang ya asal dikerjain aja gitu, bukan yang pengen untuk memberikan yang terbaik, bukan untuk keinginan untuk saya harus perform, saya harus jadi lebih baik, jadi memberikan yang semaksimal yang saya bisa, seperti itu. Dan tentunya kalau udah begitu kan kerja juga jadi kurang ikhlas, juga jadi nggak semangat ya. Kalau nggak ada komitmen kan pastinya kita nggak semangat juga untuk mengerjakannya gitu. Dan saat itu dilakukan, ini akan berdampak pada performance kita gitu. Nanti juga atasan akan melihatnya yang kok karyawan ini kerjanya nggak yang maksimal gitu. Dan tentunya itu akan berakibat kurang baik bagi karir kita ya di perusahaan itu. Ya, terima kasih Mbak atas jawabannya. Mbak, ini ada pertanyaan terakhir nih dari Aldi Fikardi. Dia bertanya, kan pada masa pandemi ini banyak sekali nih problem di dalam perusahaan mengenai pengurangan gaji. Nah, permasalahan internal atau eksternal dalam perusahaan dan sebagainya. Pertanyaannya, bagaimana perusahaan dan karyawan sepaham dan satu sikap menghadapi krisis khususnya di masa COVID? Sesama organisasi dan karyawan itu gimana nih Mbak mereka menghadapi masa COVID ini, masa pandemi ini? Oke, terima kasih Kak Aldi. Jadi ini memang fenomena yang real ya, benar-benar terjadi. Bahkan meskipun sekarang kondisi pandemi sudah lebih baik, tapi perusahaan belum langsung recover gitu. Pemotongan gaji sebenarnya masih berjalan sampai saat ini. Bahkan saya sendiri bulan lalu masih dipotong. Ya, dan tentunya yang dilakukan ke perusahaan dan karyawan supaya bisa sepaham satu sikap, ini adalah keterbukaan. Ya, saat itu memang perusahaan secara terbuka gitu menyampaikan bahwa kondisi pandemi ini membuat perusahaan misalnya target baru tercapai 20% gitu dari 100%. Tentunya ini sangat tidak diharapkan gitu, tapi di sini nggak bisa dihindari gitu, dan beberapa hal harus dilakukan supaya kita bisa bertahan gitu. Jadi
kalau dari perusahaan ya sekarang sih udah nggak ada pengurangan karyawannya gitu, tapi pengurangan gaji masih. Jadi dari perusahaan berpikirnya bahwa ya supaya kita bisa bertahan, kita mesti kurangin biaya gitu, dan ini disampaikan ke semua karyawan gitu saat itu pada satu meeting gitu ya. Jadi memang perusahaannya harus terbuka supaya karyawan jadi paham juga dan jadi punya sikap yang sama dan bisa menerima dan menghadapi masa-masa krisis ini gitu. Dan tentunya juga dibutuhkan komitmen dari perusahaan untuk tetap melakukan yang terbaik dan tetap kesejahteraan karyawan juga menjadi hal yang utama. Itu sih supaya terbuka sih kalau dari saya, menurut saya. Ya Mbak, terima kasih Mbak atas jawabannya. Terima kasih. Oke, mungkin itu tadi pertanyaan terakhir ya Mbak di sesi tanya jawab ini. Kita lanjut aja ya Mbak. Untuk Mbak Suli, terima kasih ya Mbak atas materinya pada hari ini. Terima kasih banget karena udah menjelaskan dengan benar-benar mudah banget dimengerti. Terus juga jawaban-jawabannya juga benar-benar mudah dipahami. Dan untuk teman-teman, semoga aja webinar pada hari ini juga bermanfaat, ilmunya juga dapet ya, yang nyimak. Oke, terima kasih ya Mbak Suli. Terima kasih Mbak Kulsum. Terima kasih teman-teman semuanya. Iya. Untuk teman-teman nanti ada link ya, link absen. Nanti bisa diisi. Nanti bakal dikirim sama operator ya. Oke. Untuk kesimpulannya, mungkin komitmen organisasi ini juga sangat penting ya untuk karyawan, bahkan sebenarnya untuk semuanya ya, karena komitmen organisasi itu nggak cuman hanya kita harus menetap di satu organisasi gitu, tapi kita juga harus memiliki sikap loyalitas, kita juga harus ada visi misi untuk mencapai tujuan sebuah perusahaan itu. Jadi kita harus benar-benar terjun langsung ikut untuk memajukan atau melakukan tujuan-tujuan organisasi tersebut. Lalu juga karyawan yang memiliki komitmen tinggi itu bisa dilihat sebenarnya mudah banget ya, dia rajin kerja, rajin datang ke kantor, atau dia juga memiliki semangat yang tinggi untuk mengerjakan tugas-tugasnya sebagai karyawan, itu juga dapat dinilai dari sana. Dan teman-teman semua juga harus memiliki komitmen organisasi nih, selain nanti bekerja juga sebenarnya komitmen organisasi ini juga bisa dilakukan atau dimiliki selama kuliah. Kayak misalnya kita ngikutin organisasi di kuliah juga, kita juga harus memiliki itu. Kita harus semangat untuk menjalani proker-proker yang ada gitu. Oke, mungkin itu saja ya dari saya. Terima kasih semuanya dan mohon maaf nih jika ada salah-salah kata. Saya kembalikan ke MC. Mas Billy. Oke, terima kasih Mbak Kulsum udah bersedia untuk menjadi moderator kita pada hari ini. Terus terima kasih juga kepada Mbak Suliayani sebagai pemateri kita hari ini yang memberikan ilmu ajaran yang sangat bermanfaat. Kemudian buat peserta webinar pada hari ini juga semoga apa yang kita dengarkan tadi dari pemateri itu bisa kita terapkan dan bisa kita ambil sisi positifnya. Oke, di sini saya bakalan ngumumin yang untuk pemenang door prize tadi, yang mana ada 3 pemenang. Tapi sebelumnya saya kasih 3 menit untuk peserta sekalian mengisi absensi pada link yang sudah dikirim lewat chat, kolom chat. Oke, saya kasih 3 menit ya untuk mengisi absen.
Oke, udah diisi ya. Oke, seperti yang dibilang tadi, bahwasanya setelah mengisi absen, saya akan mengumumkan atau membacakan pemenang atau 3 orang yang beruntung untuk mendapatkan door prize pada webinar hari ini. Yang pertama itu ada pertanyaan terbaik. Pertanyaan terbaik itu diberikan kepada atas nama Fitriana Yulianti. Itu pertanyaan terbaik diberikan kepada atas nama Fitriana Yulianti. Kemudian yang kedua ada follower terberuntung. Nah, follower terberuntung ini kita berikan kepada username @ria_karunia_. Jadi follower terberuntung diberikan kepada @ria_karunia_ atau bisa juga namanya di sini Ria Karunia Ahmad. Nah, pemenang nanti akan dihubungi langsung oleh admin kami. Jadi untuk para pemenang kami harap menunggu untuk kami hubungi secepatnya nanti. Nah, kemudian yang satu lagi ada door prize story terbaik. Nah, the door prize story terbaik ini nanti akan dihubungi besok dalam 1 kali 24 jam setelah webinar ini berakhir. Jadi kami nanti kami cek lagi untuk door prize story terbaik. Dan akan kami hubungi 1 kali 24 jam setelah webinar ini berakhir. Jadi itu tadi nama-nama pemenang door prize pada webinar hari ini. Kemudian yang terakhir, saya minta kepada peserta webinar untuk menghidupkan atau mengaktifkan kamera karena kita akan melakukan sesi foto bersama atau screenshot layar. Jadi kepada semua peserta webinar untuk mengaktifkan kamera. Oke, ini ada 5 slide ya. Jadi ada 5 kali teks screenshot. Jadi saya hitung dari sini ya. Oke, sementara kita tunggu dulu teman-teman yang lain untuk mengaktifkan kamera. Oke, kita mulai untuk slide pertama. Siap-siap, saya hitung dari sini. 1, 2, 3. Oke, sebentar ya. Oke, next untuk slide kedua juga siap-siap. Kita akan hitung mundur dari sini untuk sesi foto bersama. 1, 2, 3. Oke. Untuk slide ketiga juga bersiap-siap. Kita hitung mundur dari sini. Untuk yang belum mengaktifkan kamera, dipersilakan untuk mengaktifkan kamera terlebih dahulu. Oke, 1, 2, 3. Oke, untuk slide yang keempat, untuk bersiap mengaktifkan kamera. Oke, saya hitung mundur ya. 1, 2, 3. Nah, slide yang terakhir nih, slide kelima, untuk bersiap-siap juga mengaktifkan kamera ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih kepada teman-teman peserta webinar semua sudah mengaktifkan kamera. Jadi mungkin kita bisa mengakhiri webinar kita pada sore hari ini. Saya selaku MC jika memiliki banyak kesalahan dalam kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian juga saya berterima kasih juga kepada pihak Logia Consulting yang sudah mengizinkan saya untuk berpartisipasi dalam webinar ini. Terima kasih juga kepada pembicara. Oke, mungkin itu aja. Kita tutup ya webinar pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.